Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 210902502019, kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aisyah SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang ada di LK14, yaitu mencari data karyawan. Tugas ini diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja kita masuk di bagian pembahasan. Bagian A yaitu mencari data karyawan. Mencari data karyawan terbagi tiga, yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Bagian produksi yaitu ada Kirana Zahra dan Alia Nurwulan, dan bagian pemasaran ada Lutfia dan Mutiara Ramadhani, dan bagian keuangan ada Natalia Papiang. Selanjutnya bagian B yaitu kriteria karyawan berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Kriteria karyawan berdasarkan spesifikasi pekerjaan terbagi tiga juga. Yang pertama yaitu bagian produksi, yang kedua bagian pemasaran, dan yang ketiga bagian keuangan. Bagian produksi terbagi 8. Yang pertama, dapat merencanakan sebuah rencana dan mengatur jadwal proses produksi. Yang kedua, dapat melakukan pengawasan terhadap proses produksi supaya kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga, bertanggung jawab pada manajemen produksi agar barang persediaan barang tetap terjaga. Yang keempat, bertanggung jawab pada semua alat produksi agar selalu prima dan fasilitas produksi dapat maksimal dan berjalan lancar. Yang kelima, dapat melaporkan kegiatan dalam bagian produksi secara berkala. Yang keenam, memastikan perkembangan dan skill karyawan dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalamnya. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Dan yang terakhir, berinovasi dalam mengembangkan produksi. Nah, yang kedua, bagian pemasaran. Bagian pemasaran terbagi 9. Yang pertama, dapat merencanakan strategi pemasaran produk. Yang kedua, dapat menetapkan harga jual yang sesuai. Yang ketiga, dapat merencanakan proses pendistribusian produk. Yang keempat, memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Yang kelima, dapat menyusun strategi pengenalan produk baru. Yang keenam, dapat menyusun target penjualan produk. Dan yang ketujuh, melakukan riset produk serupa. Yang kedelapan, dapat mengevaluasi hasil pemasaran produk. Dan yang kesembilan, dapat membangun hubungan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian keuangan. Di dalam bagian keuangan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, dapat membuat dan mengarsip faktur untuk memastikan status hutang atau piutang. Yang kedua, dapat membuat perencanaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, membuat dan mencetak surat tagihan yang akan dikirim kepada pelanggan. Yang keempat, dapat menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan. Yang kelima, dapat mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban keuangan perusahaan dan untuk memudahkan pencairan dokumen. Yang keenam, dapat menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Selanjutnya bagian C yaitu proses pemilihan karyawan berdasarkan spesifikasi. Pemilik melakukan rekrutmen karyawan dengan tujuan agar mendapatkan pelamar dari berbagai sumber, sehingga pemilik mampu menjaring calon karyawan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik untuk mendapatkan calon pelamar yang berpotensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuka lowongan pekerjaan, menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial dengan tujuan
mendapatkan calon pelamar sesuai kebutuhan. Yang kedua, melakukan seleksi. Seleksi dilakukan dengan memilih pelamar-pelamar yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempati setiap jabatan. Yang ketiga, jadwal interview. Melakukan pemanggilan terhadap pelamar yang sesuai dengan kriteria dan kualifikasi melalui telepon atau email untuk melakukan interview di waktu dan tempat yang disepakati. Yang keempat, wawancara calon karyawan. Wawancara pelamar dilakukan untuk mengetahui kemampuan, kepribadian, serta karakter dari setiap calon pegawai lebih dalam. Dan yang kelima, penerimaan calon karyawan setelah wawancara. Pemilik memilih calon karyawan yang akan diterima dan dihubungi untuk segera melakukan pelatihan kerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan setelah proses penerimaan. Karyawan akan diberi pelatihan oleh pemilik sesuai porsi dan jabatannya masing-masing. Yang terakhir yaitu bagian D. Proses perusahaan melakukan evaluasi kinerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja. Yang pertama yaitu proses perusahaan melakukan evaluasi kinerja. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengadakan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan evaluasi kinerja karyawan. Biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Meski demikian, hal ini tak harus menjadi patokan. Pemilik usaha dapat mengadakan evaluasi berkala setiap beberapa bulan agar karyawan dapat mempersiapkan diri. Rentang waktu adalah hal yang paling penting dalam evaluasi kinerja. Perkembangan karyawan tidak dapat terlihat bila evaluasi terlalu sering dilakukan. Namun, evaluasi yang terlalu jarang juga tidak baik karena masalah yang ada jadi sulit tersampaikan. Yang kedua, evaluasi kinerja dengan tatap muka. Tim evaluator bisa memberikan daftar evaluasi kepada karyawan dalam bentuk tulisan sebagai gambaran awal. Akan tetapi, tulisan tidak dapat menggantikan evaluasi kinerja yang dilakukan secara tatap muka. Melalui tatap muka, interaksi antara karyawan dan tim evaluator menjadi lebih efektif. Kedua pihak dapat saling menyampaikan, mendengarkan, dan menanggapi masukan terhadap satu sama lain. Yang ketiga, bersikap jujur. Setiap orang yang mengevaluasi karyawan harus mampu bersikap jujur dan berkata apa adanya. Jelaskan pesanmu dengan singkat dan jelas, tanpa menutupi kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, diskusi mengenai kinerja karyawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi, sampaikanlah semua poin evaluasi tersebut kepada karyawan agar mereka memahami keunggulan dan kelemahannya. Yang keempat, memilih kata-kata yang sesuai. Perhatikan kata-kata yang kamu gunakan saat memberikan evaluasi. Gunakan istilah seperti pencapaian, kemampuan berkomunikasi, perkembangan, kemampuan manajemen, dan sejenisnya. Pilihlah kata-kata yang spesifik mungkin saat menggunakan kata-kata itu. Ini akan membantu karyawan untuk menanggapi evaluasi kinerja tersebut dengan serius. Yang kelima, ajak berdiskusi beberapa karyawan yang memiliki evaluasi kinerja yang buruk, mungkin akan merasa frustasi. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memberikan umpan balik dengan cara mengajak berdiskusi, mendorong karyawan untuk memberikan tanggapan atau alasan terhadap hasil evaluasi kinerja yang buruk. Jangan lupa jaga untuk memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu memotivasi karyawan untuk bekerja. Yang pertama, memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja yang baik. Evaluasi kinerja karyawan adalah momen bagi para manajer untuk mengukur kinerja individu maupun kelompok selama jangka waktu tertentu.
Dari sinilah ditentukan siapa saja karyawan terbaik dan kompensasi apa yang akan diberikan bagi karyawan. Penghargaan dari perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Karyawan yang bahagia dan bersemangat memiliki produktivitas lebih tinggi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Selain menunjukkan keunggulan, evaluasi kinerja juga menunjukkan berbagai aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan agar bisa bekerja dengan efektif. Akan tetapi, hal ini tidak menjadikan evaluasi kinerja sebagai suatu hal yang negatif. Contohnya, karyawan bisa membahas berbagai kesulitan terkait pekerjaan selama evaluasi kinerja. Jika seorang karyawan memiliki skill yang kurang, maka ini adalah kesempatan yang tepat untuk merencanakan sebuah program pelatihan. Yang ketiga yaitu melindungi usaha secara hukum. Perusahaan berhak memutus hubungan kerja bila karyawan melakukan kesalahan yang amat fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki masalah lain yang berpengaruh terhadap perusahaan. Hasil evaluasi kinerja selalu disimpan dalam sebuah dokumen. Dokumen ini merupakan bentuk antisipasi terhadap mantan karyawan yang datang untuk menggugat perusahaan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang diputus hubungan kerjanya karena alasan tertentu. Yang keempat yaitu untuk menentukan pelatihan karyawan yang tepat. Setelah perusahaan tahu kelemahan dan kelebihan karyawan melalui proses evaluasi ini, maka dengan begitu perusahaan dapat menentukan jenis training apa yang tepat untuk mendorong kemajuan karyawan. Melalui program pelatihan ini akan mampu menambah pengetahuan karyawan, meningkatkan skill, dan baik untuk pengembangan karir. Diharapkan setelah pelatihan ini, karyawan akan dapat berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.